يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini by the way, kita belum kenalan. Nama saya Abdul Rashid Muslim. Anda bisa panggil saya Rashid atau Abdul atau Rashid Muslim, terserah. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menghafal Al-Quran. Lebih tepatnya sih, bagaimana metode saya menghafal Al-Quran. Karena 2 tahun ini saya sedang merancang sebuah metode yang saya namakan Quranic Modeling. Banyak orang bertanya-tanya apa sih itu Quranic Modeling, bagaimana caranya seperti itu. Tapi saya belum bisa untuk men-share atau men-trainingkannya. Sebagai alternatif, saya akan buatkan kepada Anda sebuah channel di YouTube ini, dan silakan Anda subscribe atau bookmark, terserah. Nanti saya akan ajari Anda bagaimana menggunakan metode Quranic Modeling. Oke. Nah, di depan Anda ini ada sebuah papan tulis. Ini adalah papan tulis yang saya gunakan sebagai catatan harian. Semuanya saya tulis berdasarkan perhitungan untuk memicu dan menstimulus pikiran saya agar bekerja 2-5 kali lebih cepat untuk menghafal Al-Quran. Di sini kita lihat ada sebuah tanggal. Ini sekarang bulan September. Ini adalah tanggal September yang Anda bisa membuatnya sendiri, tinggal lihat komputer dan dijiplak ya, seperti itu. Saya berikan kotak 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sekarang saya ada di bulan 6 dan sekarang saya ada di hari 6 dan saya belum menghafal. Nah, ini tanggal. Kemudian di sini ada juz 1 2 3 4 dan surat-surat yang sudah saya hafal sebelumnya, sehingga saya tahu perkembangan hafalan saya. Dan ini adalah target yang akan saya hafal. Surat As-Sajadah. Kemudian di bawahnya ada tulisan bawa bekal secukupnya. Kemudian dan di setiap persimpangan isi lagi bekal tersebut secukupnya lagi. Nah, ini ada sebuah filosofi bagaimana saya menghafal Al-Quran. Jadi begini, kadang kita kalau ingin menghafal Al-Quran, kita menggunakan semangat yang besar di awal. Begitu besar sampai beberapa hari ke depan kita menghafal begitu bersemangat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 1 minggu kita bersemangat. 2 minggu kedua semangat kita luntur dan bekal kita, semangat kita yang tadi habis. Akhirnya down. Kemudian setelah itu kita merasa capek, males. Karena capek kita males dan akhirnya tidak lagi menghafal seperti itu. Nah, di sini saya membuat sebuah filosofi singkat bahwa bekal secukupnya. Secukupnya aja, pengen hafal ya hafal. Setelah itu kalau ada malas, istirahat sejenak. Tapi jangan lupa charge semangat lagi, lihat-lihat video menghafal Al-Quran lagi, lihat-lihat ceramah-ceramah yang baginya menghafal Al-Quran lagi. Habis itu jalan lagi dikit lagi, istirahat lagi, jalan lagi dikit lagi. Nah, seperti itu akan lebih membuat otak relax dan santai serta fun untuk menghafal Al-Quran. Oke, kembali ke tanggal tadi. Oke, di sini ada kalender. Ini bulan September. Kalau kita lihat surat As-Sajadah itu ada 3 halaman. Nah, biasanya satu halaman terdiri dari 15 baris. Saya membagi untuk menghafal cukup 5 baris dalam sekali duduk. Jadi, kalau 1 hari saya hanya sekali duduk untuk menghafal, saya menghabiskan waktu 3 hari untuk menghafal 1 halaman surat As-Sajadah. Nah, di sini saya perhitungkan tanggal 1 kita mulai sampai tanggal 9 itu akhirnya. Itu ada proses tenggang waktu istirahat yang cukup lama. Nah, sehingga kita bisa menghafal 1 hari cukup 5 baris saja, sehingga ketika pada tanggal ke-9 hafalan itu betul-betul
pakem, betul-betul kuat. Ini untuk tanggal, makanya saya selalu menanggal. Nanti saya ajarkan cara membuat tanggal dan cara mensugestinya kepada pikiran agar pikiran merasa lebih fokus dan lebih mampu untuk mencapai target 9 hari tersebut menghafal surat As-Sajdah. Sekarang kita ada di tanggal 6 dan saya belum menghafal. Oke, kemudian di sini di bawahnya ada sebuah metode yang bukan metode ya, kiat singkat lah. Ini biasanya muncul dari bersitan-bersitan hati, perenungan-perenungan. Yang sekarang saya dapat adalah yang pertama, sucikan hati, persiapkan wadah. Jadi ibarat kata Al-Quran itu merupakan sebuah air. Kalau wadah kita bocor bisa dengan maksiat, bisa dengan tidak ikhlas, bisa dengan malas dan lain sebagainya, maka air tersebut akan keluar lagi dengan sendirinya. Akhirnya hafalan kita ya keluar masuk seperti itu. Nah, kalau sucikan hati, persiapkan wadah, wadahnya sudah bagus, kemudian baru di situ diisi dengan hafalannya kita tuangkan, kemudian ditambah lagi rasanya dengan amal, kemudian nikmati prosesnya. Nah, ini ada yang terakhir adalah kuasai emosi. Ini penting. Kuasai emosi korelasinya dengan mensucikan hati. Kenapa? Karena hati kita biasanya tempat emosi. Syahwat ada di hati. Itu timbulnya dari emosi terhadap lawan jenis, atau makan berlebih, itu juga dari emosi. Nah, atau rasa malas juga dari emosi dan lain sebagainya. Di sini untungnya saya belajar hipnosis. Saya tulis di sini bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama otomatis dengan ibadah ya. Kedua adalah saya menggunakan skrip hipnosis di sini untuk mengatasi masalah-masalah hati. Nah, ini adalah sebuah sampel kecil dari Quranic Modeling yang saya praktekkan selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini untuk menghafal Al-Quran. Hasilnya luar biasa. Mungkin hafalannya tidak cepat, mungkin hafalannya biasa, tapi suasana hati ketika menghafal itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya ketika saya menghafal dengan cara biasa. Suasana hati lebih tenang, lebih cinta, bahkan lebih fun. Bayangkan kalau Anda menghafal Al-Quran bayangkan kalau Anda bisa menghafal Al-Quran dan merasa lebih fun ketimbang Anda memainkan Pro Evolution Soccer 2012. Nah, seperti itulah rasanya menghafal Al-Quran menggunakan Quranic Modeling. Oke, anyway, metode ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya, dan saya berkewajiban untuk men-share-nya kepada antum semua. Bagi yang berminat, silakan datang ke saya. Kita belajar bareng, kita buat diskusi bareng. Saya ajarkan perlahan-lahan bagaimana menggunakan Quranic Modeling ini, dan insya Allah saya gratiskan. Tapi kalau ada konsumsi segala macam, pikirin sendiri, kita patungan, oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.